Guys, rumah gue lagi direnovasi. Jadi kalau ada suara tukang palu-palu ya maaf ya. Halo, selamat siang. Kali ini guys, gue sama istri gue pengen bikin video spesial 1 tahun pernikahan. Yeay, itu kapan? 22 Juni 2019 nikahnya. Jadi di 22 Juni 2020 kemarin kita ganjil 1 tahun pernikahan. Oke, langsung aja kamu jelasin nih kita pengen ngapain. Oke, jadi seru-seruan aja sih sebenarnya. Gue pengen ngajak Adam buat bermain game untuk mengetahui seberapa tahu sih dia tentang gue gitu. Ya Pak ya, udah dimulai aja nih. Sesi yang pertama ini adalah namanya me or him atau me or her. Jadi kamu harus memilih ya. Siapa jawabannya, kamu atau aku atau kamu. Gitu deh pokoknya, kita main aja langsung ya. Kita mulai dari sekarang. Kamu lah. Kamu paling aneh sumpah. Kamu aneh banget, nggak ada kayaknya di dunia ini yang kayak gini nih. Kenapa emang aku? Bikin pusing setiap hari, berantem terus kita kerjaan. Masa sih? Iya. Jangan berantem terus, seakan-akan tiap hari kita berantem. Enggak. Kamu jadi perbulan, image aku jelek. Bagi aku berantem, tapi bagi kamu tuh Having biasa fun. aja. Ya itu aneh kan? Enggak sih, aku tuh cuma pengen bikin suasana jadi lebih seru. Tapi kamu nganggepnya aku tuh annoying gitu loh. Coba kamu ganti mindset kamu, perspektif kamu bahwa aku tuh nggak annoying, aku tuh fun. Terus kamu kenapa bilang aku aneh? Gimana ya? Aku bukan aneh, aku tuh unik. Enggak, ya beda tipis sih. Itu cuma plesetan kata doang, kamu pinter kata, aneh jadi unik. Kamu tuh gimana ya? Nyuruh orang jangan lupa, sendirinya lupa. Nyuruh orang jangan begadang, sendirinya begadang. Tapi itu aneh. Ya aneh lah. Itu aneh sumpah. Harusnya jadi orang tuh konsisten gitu. Kamu bilang aku jangan main game, ya kamu juga ya. Aku gak main game, kalah udah next. Apakah semua perempuan itu kebanyakan suka memulai argumen duluan? Nah iyalah. Orang aku nih ya guys, gue nih sering melakukan sesuatu yang normal-normal aja. Cuman entah kenapa dia tuh suka apa ya? Mulai nanya jadi suatu masalah gitu buat dia gitu. Padahal gue melakukan sesuatu tuh yang normal-normal aja gitu. Misalnya nyanyi SID setiap hari teriak-teriakan bagi dia itu normal. Oh, kan gue harus memberikan pendapat gue, nggak sakit telinga ini gitu. Terus dibilang sama dia gue mau mulai argumen, itu karena Kamu nggak ini menghargai kebebasan berekspresi ya? Kalau mau nyanyi SID, nyanyi kangen band, nyanyi apa ya terserah aku dong. Orang aku suka SID, suara aku juga enak. Ini bukan studio, ini kamar cuma segini nih. Kita kan berbagi ruangan, aku nggak kebersihan. Nah, sekarang aku nyanyi di sini dibilang berisik. Gua keluar dicariin. Maunya apa tuh kan aneh kan? Nggak konsisten kan? Jadi kalau misalnya emang tadi yang gue bilang di poin pertama, apa ya aneh gitu loh. Nggak Gimana kalau konsisten. kita next aja? Nope. Ya udah kalah gitu curang, next aja. Kenapa aku males? Parah sih. Dulu waktu pacaran tahu nggak itu pertanyaannya? Waktu PDKT tahu nggak sih kalau ini nih calon istri Dulu, itu males gitu? Gua akuin waktu pacaran gua cinta buta cinta gua. Jadi gua tuh ngerasa pas waktu pacaran tuh gua bakal bisa nerima dia apa adanya gitu. Mau dia males, dia mukanya nih, lihat nih, mukanya muka inosen gitu ya. Tapi ternyata males banget coy. Dia suka marah-marahin gue karena gue nggak rapi, nggak suka menaruh barang pada tempatnya. Dia sendiri lebih parah. Tapi giliran gue tegur, gue ingetin, dia tuh somehow emang keahlian cewek tuh bisa counter balik gitu. Jadi misalnya nih dia naruh piring bekas makan di kamar, terus gue ingetin nih, kamu jangan ini dong, apa namanya, naruh piring sembarangan. Iya tapi kan ini, tapi kan itu. Tiba-tiba dia bisa ngebalikin, seakan-akan gue yang salah. Tiba-tiba ada kata-kata, kamu juga nih, gini-gini. Ya, udah deh salah lagi gue. Ya, tapi aku mengakui bahwa aku tuh
orangnya males. Tapi kamu juga harus tahu kalau banyak sekali ya pembaruan-pembaruan inovasi di dunia ini itu terjadi berkat orang males. Misalnya kita mau nonton TV nih, biar nggak capek pindah-pindahin channel ya, kita ciptakan lah itu, ada namanya teknologi remote TV. Itu karena dia males. Iya. Jadi gue bahagia punya istri males. Jadi untuk semua perempuan bosan males ya, tetap males ya. Next. Oke, kalau sesi ini adalah sesi kedua, quick answer. Kita nggak bakal rebutan jawabannya. Boleh kamu atau aku duluan, oke? Oke. Menurut gue menikah itu seru. Sebagai orang yang tadinya takut banget menjalin komitmen jangka panjang dengan hanya satu orang, tadinya gue kira itu menakutkan, tapi ternyata nggak semenakutkan itu. Bahkan lebih banyak serunya sih dibanding waktu gue sendirian gitu. Dan menikah itu ternyata yang nggak harus repot sih tadinya. Kalau gue pribadi nih, mungkin teman-teman yang perempuan sini juga punya lah, ada dream wedding gitu. Pas sekolah tuh ya, zaman sekolah aku tuh mikir, gue pengennya nikahnya tuh malam, nanti banyak lampu, bajunya gini, pengisian acaranya gini, makanannya ini. Even aku pengen makanannya tuh cemilannya cimol gitu, karena aku suka cimol gitu. Nah, Ini tapi kamu, by the way, 2 pertanyaan langsung kamu jawab. Nggak ngasih gue kesempatan. belum kan aku dulu. Iya. Nah, abis kayak gitu, tapi ternyata setelah dijalanin, pernikahan itu bukan tentang acara 1 hari aja sih. Menikah itu ternyata sebuah komitmen untuk mau belajar bareng sama-sama. Ya nggak sih? Iya benar. Udah deh. Dah itu aja. Menurut gue guys ya, kesan pesan tentang menikah buat para lelaki, camkan ini baik-baik. Kalian harus pikir matang-matang sebelum menikah. Karena buat laki-laki menikah itu tandanya kebebasan Anda terbatasi. Lebay banget. Terbatas bukan hilang, terbatas, bener dong. Terbatas. Kalian jadi apa ya? Apa? Masih boleh main Mobile Legends nggak? Aku bukan bilang berhenti, hilang, aku bilang terbatas, itu bener dong fakta. Terbatas tuh karena jangan dipotong gue. Iya. Terbatas itu karena gini, mumpung kalian nih yang belum nikah, ya ada plus minusnya sih. Menikah cepat ada positifnya, tapi juga menurut gue pribadi ada negatifnya. Akan negatif kalau kalian belum mengeksplor diri kalian, mumpung belum nikah tuh bebas-bebasin, tapi tetap bebas yang bertanggung jawab. Jangan sampai kalian menyesal pas menikah itu karena merasa kebebasan kalian dibatasi. Dan itu fakta. Contohnya adalah puas-puasin main deh sama temen-temen SMA kalian, temen-temen kuliah kalian, atau temen-temen apapun kalian, itu puas-puasin. Jangan sampai ketika kalian sudah menikah baru pingin main. Emang kamu gitu? Ya enggak, kamu kenapa seakan-akan tuh aku tuh ngerasa kebebasanku hilang? Enggak, aku nggak bilang hilang, aku merasa dibatasi. Iya, kenapa menggebu-gebu banget? Yang membatasi itu siapa? Ini aku pengen meyakinkan, makanya menggebu-gebu gitu loh. Iya. Oke, jadi aku mau mewakili kaum perempuan. Bagi aku menikah itu adalah proses belajar seumur hidup yang bisa jadi menyenangkan kalau kita sama-sama punya visi dan misi yang sama nih sama pasangan kita. Betul. Kalau dari kaum laki-laki, menikah itu ini mewakili loh. Iya, gue mewakili ya, atau yang lain ya belum tentu benar juga jawaban gue. Ini kan dari point of view gue, menikah itu kebebasan kalian kaum Adam akan terbatasi. Berarti negatif ya? Enggak, bagus dong. Tapi bohong. Kayak misalnya biasa nongkrong dari malam sampai ketemu pagi, dibatasin jadi baik gitu loh. Oke deh. Jadi mindsetnya kamu positif. Ya, kita next ya. Dua-duanya positif berarti ya. Ya. Menikah itu ya. Oke, jadi Aca itu menurut gue pribadi, jadi satu, dia ini memiliki passion terhadap anak kecil. Jadi buat gue pribadi, Oke, balik lagi ya. Aca itu memiliki passion terhadap anak kecil, jadi biasanya orang-orang yang memiliki passion terhadap anak kecil itu memiliki tingkat kesabaran yang cukup tinggi. Jadi Aca tuh cukup sabar terhadap anak kecil, tapi tidak terhadap gua. Jadi ya mungkin
kalau misalnya sampai gue punya anak, dia bisa jadi seorang ibu yang sabar, itu satu. Kedua, Aca itu pemalas. Walaupun udah gue disebutin di awal, ini gue mention kedua kali, dia pemalas untuk sampai saat ini sih. Tapi Cuman kalau kerja enggak. still tolerable sih malasnya, masih bisa disuruh-suruh walaupun misuh-misuh gitu. Ketiga, Aca itu tempat curhat yang baik, dan gue tuh mengizinkan dia untuk menjadi wadah buat orang lain juga curhat ke dia, cuma tetap ada batasannya. Orang lain kalau mau curhat sama dia, it's okay, boleh. Iya, teman cowok juga nggak. Teman cowok juga nggak apa-apa. Jadi kalau aku curhat ke cewek, Nggak boleh. itu 3, tempat curhat yang baik. Keempat, bisa mengerti apa yang gue butuhkan sih tanpa gue bilangin. That's why mungkin kita Because jodoh. I'm a teacher. Ya. Jadi dia bisa memahami apa yang gue butuhkan. Tuh. Satu lagi dong. Satu lagi, tapi imbang ya, ada positif ada negatif ada tadi ya. Yang terakhir itu galak banget coy, yang gue coy, sumpah nggak bohong, galak banget. Jadi apa ya? Emang orang kayak gini harus digalakin? Iya, jadi yang gue bilang di awal tadi, gue ulang lagi nih. Jadi sesuatu yang gue anggap itu normal, kayak misalnya gue pipis di kamar mandi pintu yang nggak gue tutup, itu kan normal. Kamu masuk toilet cowok itu ada urinator, nggak ada pintunya, itu buat cowok biasa aja. Cowok apa cewek? Tapi kan kamu istri aku. Jadi itu biasa aja gitu. Partikel. Kecuali kalau aku nih pintu, aku pipis ngadep kamu gitu. Itu kamu marah-marah nggak apa-apa. Ini kan Tutup aja nggak? aku ngadep belakang gitu. Jadi itu menurut itu biasa aja ya guys ya. Coba kalian nanti yang cowok-cowok komen deh, itu biasa aja apa enggak gitu. Enggak. Jadi itu hal-hal kayak gitu gue dipermasalahin. Terus dia pingin ada gue di samping dia, dan dia tuh tahu gue tuh orangnya nggak bisa diem. Gue suka bergerak, suka berisik gitu. Kebutuhan gue untuk ngomong tuh tinggi perhatiannya. Sedangkan dia tuh pinginnya suasana kamar tuh tenang, senyap, damai. Ya maksudnya tenang, damai gitu. Zen gitu. Kan apa ya? Kontrasepsi kan? Bukan. Kontradiksi maksudnya. Kontradiksi kan, gue pingin kontradiktif, betul. Dia pingin tenang, pingin damai, tapi dia pingin ada gue di sebelah dia, sedangkan gue tuh biang kegaduhan gitu. Salah pilih orang kayaknya pas nikah. Pacaran udah 7 tahun, coy. Iya. Udah cukup deh 5 itu. Oke, ngasih loh kesan-kesannya loh. 5 hal tentang Adam itu. 1, berisik banget orangnya. Ya, aku terima. Enggak sih. Ya, aku yang gak terima sih. Maksudnya kayak Nggak usah fakta. Iya. Ya kalau misalnya dulu sebelum menikah kayak udah gue tau emang ini orangnya dia suka ngomong, suka pergi, suka menjadi pusat perhatian gitu. Tapi ternyata buset. Dia pas nikah ya 24/7 sekamar gitu ya, kayak nggak bisa diem banget gitu loh. Jadi kalau misalnya namanya perempuan kadang-kadang kan pengen deket gitu kan. Tapi dia nggak suka ya. Karena apa? Dia punya kebutuhan gerak yang banyak, jadi dia nggak suka ditempel gitu. Ya udahlah. Intinya dia suka banget bergerak, berisik, rusuh gitu. Tuh, masih 1 poin udah 3 tuh, negatif semua. Oh iya, 1 itu. 2, orangnya suka mencairkan suasana. Jadi ya lumayan ditunggu-tunggu lah. Kalau belum pulang tuh rasanya Duh lama banget ya belum pulang. Tapi gue yang pulang suruh keluar, gue diusir. Enggak. Bisa keluar sana. Iya kalau yang nyanyi terus. Coba kalau misalnya nih tanya dia kalau misalnya pulang tuh jadi jam 4 tuh belum pulang. Abis 15 menit lagi pulang. Dia buka pintu pasti aku menyambut dengan gembira gimana? Iya benar. Hai, udah pulang ya? Kamu kenapa? Emang kayak gitu ya gue? Iya. Seneng gak? Ya, biasanya pulang. Iya, ya itu karena suka menebar kebahagiaan, jadi suka ditunggu-tunggu gitu lah. Vibe-nya tuh cheerful. Terus ketiga, bertanggung jawab. Walaupun kelihatannya tuh cowaan, takilannya kayak madesu gitu ya. Tapi sebenarnya orangnya tuh gigih, ambisius malah. Yang punya rencana kok dia buat jangka menengah sampai jangka panjang, jadi gue merasa cukup aman karena dia lumayan bisa mikir ternyata, alhamdulillah. Karena itu apa tadi yang ketiga? Tanggung jawab. Terus yang keempat
kreatif, orangnya kreatif, jadi cukup cocok sih sama gue. Dia suka bikin sesuatu yang out of the box atau nggak spontaneous, walaupun kadang-kadang gue bingung sendiri dengan jalan pikiran dia. Tapi kekreatifan itu yang membuat kayaknya hubungan ini jadi nggak membosankan. Terus yang terakhir, orangnya nggak banyak nuntut. Gila, positifnya banyak ya. Orangnya nggak banyak nuntut. Kalau gue waktu itu belum bisa masak, terus gue bangunnya siang, kayak misalnya males juga, itu tuh masih dimaklumin sama dia. Tapi lama-lama itu malah nggak buat gue jadi ngerasa, oh ya gak enak juga ya, Tapi bohong. sampai akhirnya mulai nih kita bareng-bareng nyari Ritme. nyari ritme yang enak tuh gimana, sampai walaupun dia nggak menuntut, tapi jatuhnya gue yang jadi introspeksi kayak, kamu maunya aku lebih apa nih gitu. Dan disitulah dia baru ngomong dia pengennya apa, jadi enak sih nggak menuntut. Itu dia 5 hal yang ada menurut aku. Ngantuk kamu duluan aku ngomong. Iya, enggak, mau nguapin ada tukang soal. Ya sebenarnya nggak banyak. Jadi gue nih sama Aca sebelum menikah memang baru setahun, cuman gue pacaran tuh udah 6 tahun, 7 tahun gitu. Jadi ya kayak nggak ada kejutan sih, nggak ada surprise sih. Jadi udah hampir tahu luar dalam sih, tapi dalamnya tuh bukan yang berat negatif ya, misal dalam ada apa sih, ngerti aja bukan dalamnya deh gitu, bukan daleman ya, dalam ya. Jadi ya udah nggak banyak kaget sih. Nah itu dia mungkin positif negatifnya pacaran lama tuh juga ada gitu loh. Kalau misal positifnya kita jadi pas udah nikah ya nggak kaget karena udah tahu luar dalamnya. Cuman negatifnya mungkin agak bosan kali, nggak bosan sih, apa ya, Bisa bosan gitu bisa loh bosen nikah. bisa bosen kalau nikah. Cuman so far sih ya dengan keunikannya dia ya gue nggak ngerasa bosen. Tapi kamu emang udah tahu kalau aku anaknya ini. Emo, killing inside. Maksud aku mellow gitu. Ya udah tahu lagi lah. Orang dulu waktu pacaran nelfon tiba-tiba nangisnya kenapa dengerin lagu. Lah kan memang pas nikah kan kayak makin kerasa ya. Aku tiba-tiba nangis, kamu turun ke bawah ngambil GoFood, naik aku udah Iya, gue pernah dulu waktu tinggal di apartemen. Ini lagi fine aja nih, seneng-seneng ketawa hai, itu ada GoFood kan. Gue tuh tinggal di apartemen, gue turun ke bawah, pas naik ke atas masuk kamar nangis dia nggak jelas. Ingat gak kenapa? Ini lagu Bukan ada TV. nonton iklan di Instagram, bukan iklan sih, postingan di Instagram. Iya, gue jadi ngerasa, lah ini kenapa masuk dia nangis. Udah siap-siap tuh, pas gue masuk nangis, wah. Lah kan nggak cuma nangis. Itu tetap aja kan harus, kalau orang nangis itu kan berarti kan fragile gitu, ringkih. Harus memperlakukannya hati-hati gitu Oh loh. gitu, mikir juga ya kamu? Iya, iyalah, gue mikir lah ya kali kalau nggak mikir. Jadi Alhamdulillah. mikir, gue gimana? Pertama emang harus mikir tuh apa? Tadi fine-fine aja, buka pintu, jelek, lah nangis. Mikir yang gue ini kenapa ya? Habis itu harus nanya, kamu kenapa? Padahal di satu sisi gue capek pulang kerja gitu, tapi harus nanya kenapa. Jadi emang kalian para laki-laki, insya Allah surga di tempat kalian, para suami. Yang aku baru tahu tentang pasangan setelah menikah, ternyata ada ya orang yang kalau tidur tuh nggak bisa diganggu sama sekali. Kayak misalnya, geseran dong, geseran. Kayak gitu tuh nggak bisa sih, nggak kooperatif. Terus nih kalau misalnya dia bangun dikit ngigo, yang melek dan ngomong, setelah itu gue tanya, dia nggak ingat apa-apa tentang itu. Jadi bener-bener punya kepribadian yang berbeda ketika dia tidur. Galak banget coy. Ngiler, Iya gitu sih, parah banget. kita kan baru tahu. Ya iyalah, Iya. udah ngiler, galak kalau tidur. Pernah jadi ini, jadi laba-laba. Ih, sumpah, kok dia. Ya itulah yang harus diterima juga. Ya Allah, semua untuk para perempuan yang suaminya kadang-kadang ngorok. Aku nggak ngorok. Iya, dan suka ngiler, surga dijamin untuk kalian. Dah, pokoknya ya intinya. Semoga setelah setahun pernikahan ini kita tuh bakal jadi satu kalimat. Bakal bisa merayakan tahun kedua pernikahan. Iya, bagus tuh. Ya ampun, ya udah. Kalau aku, semoga kita akan menjadi pasangan yang selalu mau belajar dan menerima. Satu. Ya, itu aja. Udah itu aja. Selalu mau belajar. Tips buat teman-teman yang mau atau akan menikah, menurut aku tuh
boleh sih bikin rencana sama teman-teman, tapi jangan lupa kalau menikah itu sebenarnya bukan acara satu hari. Jadi please banget kalian perlu ngobrol sama pasangan kalian tentang hal-hal yang sifatnya itu penting banget. Misalnya finansial nih, pembagiannya mau seperti apa, nanti kalian akan tinggal di mana, dan kemungkinan-kemungkinan lain yang akan menjadi gesekan nih di dalam keluarga nanti, itu harus diobrolin sekarang. Termasuk kapan mau punya anak, terus nanti tinggalnya di mana, gitu-gitu deh. Pokoknya itu penting banget loh. Dah. Sekarang dari gue tips buat teman-teman yang mau atau akan menikah. Puas-puasin main, puas-puasin kelayapan, puas-puasin ketemu teman-teman, puas-puasin nongkrong, puas-puasin main game, puas-puasin semua. Oke. It's quiz time. Iya. Oke. Bagi dong. Ini kita nggak ada sponsorin, kita kasih lihat aja. Apaan sih? Orang udah kita sponsorin Frost. Iya, siapa tahu Frost jadi mau sponsorin kita. Ini tuh permen enak banget. Iya nih guys. Kalau kata Rasanya tuh, coba sekali lagi ya. Coba sekali kalau lagi. kata influencer tuh, permennya tuh enak banget. Bikin moodgasm. Manisnya tuh manis tapi nggak manis banget gitu loh. Ekspresinya harus lebay banget kayak. Gila. Apaan nih? Gila. Ini permen Frost. Mau meninggal tuh nggak sih gue rasanya? Mau mati rasanya makan gini nih, gila. Rasanya liur gue tuh pengen meledak gitu. What the fuck? Yuk, jadi kita punya kabar gembira yang kita supaya bisa sama-sama senang, mudah-mudahan berbagi kebahagiaan, gitu ya. Abah kamu aja deh. Mau aja deh. Aku bingung. Oke, jadi per bulan Juni ini, ada mau Juli ya, itu masih bulan Juni ini, insya Allah Aca ini sedang mengandung untuk bulan ke-6. Bulan ke-6. Masuk bulan ke-6 gitu. Nah, kuisnya adalah ini khusus buat kalian yang belum tahu ya, karena beberapa mungkin udah yang tahu. Bisa menebak apakah yang ada di perutnya Aca ini jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan? Aku mau kasih hint. Tunjuk. Ini adalah hasil USG terakhir. Tada! Nah, kalau kamu lihat di sini tuh dia lagi apa nih ya posisinya? Sujud. Dan waktu di USG itu nggak bisa diem banget ya. Ini ada pengalaman lucu juga sih, pertama kali pas kita USG untuk mendengarin detak jantungnya, bayinya tuh lompat ya. Dokter lompat gitu kan. Bayinya lompat sampai yang kayak dokternya alatnya jadi kayak apa sih, bukan mental ya, dicabut dulu bentar terus diginiin, oh iya nih lompat lagi, terus bisa Adam bilang apa? Ini berarti alhamdulillah kayaknya anak gua. Iya. Bukan anak dari cowok lain. Bener nih dok, anak saya nggak bisa diem. Nah itu hintnya, lumayan banyak banget pergerakannya kayak yang ini. Jadi setiap malam frekuensi dia nendang-nendangnya Cukup sering sih. Gitu. Tebak ya pokoknya ya, kira-kira anak perempuan atau anak laki-laki. Udah itu aja. Kita nggak mau ngasih apa tuh, kalau yang benar gitu kita nggak mau ngasih sesuatu gitu. Iya, nanti pasti kalau dari kalian ada yang ngisi di komen YouTube gua atau di Instagram Aca, itu buat yang benar tebakannya bakal kita undi lagi sih. Nanti kita buat sponsor, kita bisa ngasih banyak-banyak. Iya, pokoknya mau seru-seruan aja. Tebak ya, kira-kira baby boy or baby girl. Nanti yang pas yang benar akan kita undi, kita pilih dan akan kita kirimi surprise dari kita. Kembali ya. Ini buat gua. Ini buat kita ya. Saya dia aku kembali. Ya udah, oke deh kalau kayak gitu. Udah dulu kali ya. Ntar bosan lagi pada ngeliat kita. Oke, nanti kalau kalian pingin ada lanjutannya kita pikirkan lah ya video kita berdua. Iya. Oke, sampai jumpa. Dah.